Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Saputra, NPM 18 13 05 10 15 dari Program Studi Pendidikan Jasmani FKIF Universitas Lampung angkatan tahun 2018. Baik, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Baik, latar belakang. Kondisi fisik berasal dari kata condition, bahasa Latin yang berarti keadaan. Sedangkan secara definisi, menurut Syafuddin 2012, halaman 64, kondisi fisik meliputi keadaan fisik dan fisikis serta kesiapan seorang atlet terhadap tuntutan-tuntutan khusus suatu cabang olahraga. Oleh karena itu, perlu dibatasi agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kondisi fisik secara umum dapat diartikan dengan keadaan atau kemampuan fisik. Keadaan tersebut bisa meliputi sebelum kondisi awal, pada saat, dan setelah mengalami suatu proses latihan, yang mana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar hubungan COVID-19 terhadap penurunan dan otot pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Kemudian selanjutnya adalah olahraga kuras. Olahraga kuras merupakan jenis bela diri yang memiliki gerakan dasar saling membanting dan mengaitkan baju khusus. Kuras adalah salah satu seni bela diri secara terlatih tertua di dunia. Hal ini juga diceritakan oleh penjelajah Marco Polo. Kemudian kabadi. Kabadi adalah permainan asal India yang telah dimainkan ribuan tahun lalu. Dalam sejarahnya sendiri, kabadi diyakini secara ada sejak zaman prasejarah. Permainan ini akan meneriakan kata kabadi, kabadi pada saat mereka bermain. Menurut Hamzah Syafeman tahun 2018. Kemudian COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal. Terjadi wabah di Wuhan, di Tiongkok pada bulan Desember 2019 menurut WHO pada tahun 2020. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Apakah terdapat hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot lengan pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung? Yang kedua, apakah terdapat hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung? Yang tiga, apakah terdapat hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot punggung pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung? Dan yang keempat, apakah terdapat hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot tungkai pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung? Kemudian batasan masalah. Batasan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti membatasi masalah dengan hanya mengkaji pada suatu permasalahan, yaitu hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada lengan pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Yang kedua, seberapa besar hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada otot perut pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Yang ketiga, seberapa besar hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot punggung pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Dan yang keempat, seberapa besar hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot tungkai pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Dan yang kelima, seberapa besar hubungan penurunan daya tahan otot
pada atlet Kuras dan Kabadi Provinsi Lampung sebelum terpapar COVID-19 dan sesudah terpapar COVID-19. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot lengan pada atlet Kuras dan Kabadi Provinsi Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot perut pada atlet Kuras dan Kabadi Provinsi Lampung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot punggung pada atlet Kuras dan Kabadi Provinsi Lampung. Yang keempat, untuk mengetahui seberapa besar hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot tungkai pada atlet Kuras dan Kabadi Provinsi Lampung. Dan yang kelima, untuk mengetahui seberapa besar hubungan penurunan daya tahan otot pada atlet Kuras dan Kabadi Provinsi Lampung sebelum terpapar COVID-19 dan sesudah terpapar COVID-19. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, bagi program studi pendidikan jasmani, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan dan referensi pengembangan penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, bagi pelatih secara teori untuk bahan evaluasi dan menambah ilmu pengetahuan dalam memberikan pembelajaran ke depannya ketika menghadapi suatu pandemi COVID-19 dan melakukan langkah-langkah yang baik secara kepada atlet yang dibina. Kemudian bagi atlet menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk atlet pada saat menghadapi suatu situasi pandemi COVID-19 dan mengikuti arahan dari pelatih. Dan bagi peneliti secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi acuan dan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Oke, selanjutnya tinjau pustaka. Di sini adalah poin-poinnya, yakni poin pertama adalah kondisi fisik, poin kedua adalah pengertian otot, poin ketiga adalah tipe daya tahan otot, poin keempat pengaruh COVID-19, poin kelima kerangka berpikir, dan yang terakhir ada hipotesis. Oke, yang pertama adalah kondisi fisik. Menurut Harsono pada tahun 1988 menegaskan bahwa perkembangan kondisi fisik yang menyeluruh amatlah penting. Oleh karenanya, tanpa kondisi fisik yang baik, atlet tidak akan mendapatkan mengikuti latihan-latihan dengan sempurna. Dalam teori latihan disebutkan ada 4 aspek latihan yang perlu diperhatikan dan dilatih secara seksama, yaitu 1 latihan fisik, yang kedua latihan teknik, yang ketiga latihan taktik, dan yang keempat latihan mental. Kondisi fisik merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan prestasi olahraga. Dengan melakukan latihan kondisi fisik, memungkinkan siswa untuk dapat mengikuti program latihan dengan baik. Dan kondisi fisik merupakan salah satu aspek latihan yang paling dasar untuk dilatih dan ditingkatkan. Untuk mendapatkan kondisi fisik yang baik, diperlukan kesiapan latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kondisi fisik. Oke, selanjutnya pengertian otot. Menurut Syah Mirzah Indra Lesmana tahun 2012 mendeskripsikan bahwa kekuatan otot salah satunya dipengaruhi oleh tipe kontraksi otot. Jenis kontraksi yang berbeda akan mempengaruhi kekuatan otot yang mengalami kontraksi. Otot merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam sistem koordinasi manusia. Kekuatan otot memberikan kontribusi penting dalam menjalankan sebuah kegiatan. Olehnya, penelitian ini mencoba mengidentifikasi hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada atlet Kuras dan Kabadi Provinsi Lampung. Tipe daya tahan otot. Menurut Jusnul Khair pada tahun 1989 halaman 208, daya tahan otot adalah hubungan dengan kemampuan sekelompok otot dalam mempertahankan suatu usaha dan dalam waktu yang lama tanpa mengalami unjuk kerja. Daya tahan otot diperlukan untuk mempertahankan kegiatan yang sifatnya
didominasi oleh penggunaan otot atau kelompok otot. Nah, daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi secara terus-menerus pada tingkat intensitas submaksimal menurut Iskandar dan kawan-kawan pada tahun 1999. Daya tahan otot merupakan komponen health rate fitness yang tidak dapat dipisahkan dari kekuatan otot. Adapun definisi daripada daya tahan otot itu sendiri adalah kemampuan otot untuk melakukan gerakan pengulangan selama periode waktu tertentu. Ketahanan otot bergantung pada tingkat tertentu pada kekuatan otot dan batasan bahwa pada ketahanan core kardiovirasi. Menurut Hoger dan Hoge pada tahun 1996. Daya tahan otot tidak hanya penting bagi kinerja atlet baik pada saat latihan atau bertanding, tetapi pada masyarakat umum pun diharapkan mempunyai daya tahan otot yang baik agar dapat melakukan aktivitas harian yang selalu berulang setiap harinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat daya tahan otot. Ini adalah aktivitas fisik. Yang kedua, kualitas otot. Yang ketiga, kontraksi otot. Yang keempat, vaskular dan innervasasi. Yang kelima, kekuatan otot. Yang keenam, cadangan glikogen. Yang ketujuh, berat badan. Yang kedelapan, usia. Dan yang kesembilan, jenis kelamin. Dan yang ke-10, nutrisi. Selanjutnya, pengaruh COVID-19. Pengaruh COVID-19. Coronavirus merupakan salah satu virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini pada umumnya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia. Coronavirus merupakan salah satu wabah yang termasuk dalam genus beta coronavirus. Pada hasil analisis filogenetik dan dari virus tersebut ditemukan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah server Actri responi pada berdasarkan temuan tersebut. Menurut Yuki et al. Pada tahun 2020, siklus hidup virus dengan inangnya terdiri dari 5 langkah, yaitu pelekatan, penetrasi, biosintesis, pematangan, dan pelepasan. Oke, pasien yang terinfeksi COVID-19 menunjukkan angka leukosit yang lebih tinggi, temuan pernapasan abnormal, dan peningkatan kadar sitroproinflamasi. Salah satu laporan kasus COVID-19 menunjukkan pasien mengalami demam selama 5 hari, mengalami batuk, pernapasan kasar. Kerangka berpikir. Kondisi fisik merupakan kemampuan untuk menghadapi tuntutan fisik suatu olahraga untuk tampil secara optimal. Kondisi fisik merupakan faktor yang sangat mempengaruhi prestasi seseorang. Tanpa kondisi fisik yang baik, teknik tidak dapat berjalan dengan sempurna. Kemudian coronavirus COVID-19 merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Syndrome atau MERS dan pernapasan akut berat atau SARS. Oleh karena itu, dampak dari COVID-19 terhadap kondisi fisik sangatlah berpengaruh, terlebih pada daya tahan otot. Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, penulis dapat merumuskan kerangka berpikir apakah ada hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada atlet kelas dan di Provinsi Lampung. Kemudian hipotesis adalah dugaan sementara yang sangat besar kegunaannya dalam penyelidikan ilmiah, karena dapat menjadi penuntun ke arah proses penelitian untuk menjelaskan permasalahannya yang harus dicari pemecahannya. Menurut Sugiono tahun 2017, Ahmad 96, hipotesis adalah jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah ada hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot lengan pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Yang kedua adalah ada hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Yang ketiga, ada hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot punggung pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Dan yang keempat, ada hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot tungkai pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian deskriptif konvensional. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan perumpamaan informasi yang mengembangkan gejala-gejala yang ada, terutama berkenaan dengan seberapa besar hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Menurut Frank and Whelan pada tahun 2008 halaman 328, penelitian korelasi adalah suatu peneliti untuk mengetahui hubungan dan tingkatan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak dapat memanipulasi variabel. Adanya hubungan dan tingkatan variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, selanjutnya populasi. Menurut Sugiono pada tahun 1992, halaman 55 menyatakan populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung yang terpapar COVID-19 berjumlah 20 orang. Sampel. Menurut Ari Kunto pada tahun 2010 dari halaman 112, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk penentuan jumlah sampel berpedoman pada yang dikemukakan oleh Ari Kunto pada tahun 2010 halaman 112 bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya. Selanjutnya jika jumlahnya subjeknya. Jika subjeknya besar dapat diambil antara 10-50% atau 20-25% atau lebih. Adapun dalam penelitian ini, cara pengambilan sampel adalah dengan cara total sampling, yaitu mengikut sertakan semua individu atau anggota populasi yang menjadi sampel. Sampel penelitian ini adalah atlet kuras dan kabadi Lampung sebanyak 22 orang dengan menggunakan teknik total sampling. Oke, selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Gedung Sumpah Pemuda Pekor W. Halim, Bandar Lampung. Gedung ini tepatnya di Gedung KONI Provinsi Lampung. Waktu penelitian ini yaitu 2 bulan. Selanjutnya variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini ada 4 variabel bebas, yaitu hasil tes daya tahan otot push up, hasil tes daya tahan otot sit up, hasil tes daya tahan otot back up, dan hasil tes daya tahan otot squat jump. Dan variabel terikatnya adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah COVID-19. Teknik analisis data. Untuk memperoleh suatu kesimpulan dan gambaran masalah yang
diteliti. Analisis data merupakan suatu langkah yang penting dalam penelitian. Data yang sudah terkumpul tidak berarti apa-apa apabila tidak diolah. Karena itu perlu analisis data tersebut. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyarat yang meliputi uji normalitas dan homogenitas data. Keputusan menerima atau menolak hipotesis pada taraf signifikasi 5%. Untuk menganalisis data digunakan bantuan komputer program SPSS for SPSS 22 for Windows evaluasi version. Oke, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Oke, dari data di atas didapatkan nilai sigma sit up sebesar 1456. Kemudian nilai rata sebesar 66 dan 66,18 dan nilai standar deviasi sebesar 16,30 berikutnya. Untuk nilai sigma push up sebesar 1635, kemudian nilai rata sebesar 74,31 dan nilai standar deviasi sebesar 17,87. Kemudian nilai sigma backup sebesar 882. Kemudian nilai rata sebesar 40,09 dan nilai standar deviasi sebesar 10,28 dan nilai sigma squat jam sebesar 1311. Kemudian nilai rata sebesar 5,59,49 dan nilai standar deviasi sebesar 17,22. 33. Oke, selanjutnya uji prasyarat. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data mempunyai sebaran yang berdistribusi normal. Uji yang digunakan adalah uji konformitas untuk menerima atau menolak hipotesis dengan membandingkan harga signifikasi dengan 0,05 kriteria penerimaan hipotesis apabila nilai sigma masih lebih besar dari 0,05. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka hipotesis ditolak. Berdasarkan tabel di atas dapat dinilai signifikasi variabel sit up sebesar 0,062. Kemudian variabel backup mendapatkan nilai signifikasi sebesar 0,054. Berikutnya, variabel push up mendapatkan nilai signifikasi sebesar 0,869 dan variabel squat mendapatkan nilai signifikasi sebesar 0,372. Data yang dikatakan normal adalah apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data pada tabel di atas dinyatakan normal. Oke, selanjutnya metode penelitian uji homogenitas. Berdasarkan tabel di atas dapat didapatkan nilai F hitung dari setiap variabel lebih kecil dibandingkan dengan F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. Hipotesis. Berdasarkan hasil analisis preferensi korelasi variabel pertama, dapat diketahui bahwa sit up memiliki konvensi korelasi 0,732. Kemudian variabel kedua backup mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,64. Berikutnya variabel 3 push up mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,549 dan variabel keempat squat mendapatkan nilai korelasi sebesar 0,511. Selanjutnya, pembahasan. Ditinjau dari responden atau sampel, semuanya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berjumlah 22 orang atlet.
Berdasarkan uji analisis data hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung, hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki hubungan yang signifikan atau erat terhadap hasil penurunan daya tahan otot pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Otot merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam sistem koordinasi manusia. Kekuatan otot memberikan kontribusi penting dalam menjalankan sebuah kegiatan. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba mengidentifikasi hubungan COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil analisis konvensional korelasi terdapat hubungan yang signifikan antara COVID-19 terhadap penurunan daya tahan otot pada atlet kuras dan kabadi Lampung. Agar hasil penelitian ini lebih mendalam dan komprehensif, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dan menambahkan sampel dan variabel pandemi COVID-19 salah satu penyebab penurunan daya tahan otot pada atlet kuras dan kabadi Provinsi Lampung. Hasil penelitian dapat diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan olahraga, khususnya metode pelatihan terutama, dan mempertahankannya pada daya tahan otot. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.